Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Wirausaha. Dan di awal tadi pemirsa kita sudah melihat video profil dari narasumber kita yang bergerak di usaha plastik dalam pembuatan cap terkait dengan dunia plastik juga dengan nama CV Sindoro Plastik. Dan kesempatan pagi hari ini narasumber kita Bapak Sri Harjono sudah hadir di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak John? Alhamdulillah sehat, amin. Ini karyawannya akrabnya memanggilnya Pak John ya. Iya, Pak John. Jadi saya ikut-ikutan manggil Pak John supaya lebih akrab gitu ya Pak. Iya. Baik Pak John, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini sudah hadir di studio MTA TV untuk berbagi pengalamannya, ceritanya, utamanya terkait dengan usaha di produksi dan pemotongan plastik ya. Iya. Dan di pagi hari ini kami undang untuk para pemirsa yang akan bergabung bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Dan semoga hari ini para pemirsa bisa menyimak hingga akhir nanti, bisa mendapatkan inspirasi dan semoga mendapatkan motivasi juga untuk dalam berusaha. Baik Pak John, ini usahanya tadi kan sudah begitu besar. Kita mau ulik sejarahnya Pak John untuk memulai usaha ini sebenarnya seperti apa? Apakah Pak John langsung bergerak sejak awal karirnya di dunia itu atau seperti apa ini Pak John? Ya, dimulai dulu saya kan juga sebuah karyawan di sebuah perusahaan di Solo juga. Awalnya karyawan? Karyawan. Tahun berapa itu Pak? 2001 habis lulus kuliah saya langsung bekerja di daerah Palur sana. Iya. Terus sampai 10 tahun lebih ya kelihatannya. Terus bisa pindah di perusahaan yang lain. Sebagai marketing juga di plastik juga, sehingga ilmunya kita serap, kita aplikasikan sendiri, kita pelajari sehingga bisa buat usaha sendiri. Awal mula sebagai karyawan di salah satu perusahaan ya Pak ya? Perusahaan. 10 tahun di Karanganyar, berpindah kemudian di Sukoharjo, dan itu sepertinya karirnya cukup panjang menjadi seorang karyawan ya. Di bidang marketing ya. Dulu saya pertama di mekanik mesin. Terus dipindah perusahaan, saya menggeluti di bidang marketing. Perkuliahannya juga masuk ke dunia teknik ya? Iya, kuliah di teknik mesin. Teknik ya. Ternyata itu sejalur kemudian menjadi skill yang dimiliki Pak John untuk menjadi seorang istilahnya pegawai dulu, menjadi teknisi di tempat yang lama itu ya Pak. Iya. 11 tahun atau berapa tadi Pak? 10 sampai 11 ya. 11 tahun ya. Cukup lama juga itu untuk karirnya. Kalau usaha yang saat ini sudah dirintis berarti sekitar 2012-an ya ini dimulainya Pak? Iya, dari 2012 mulai dari sablon manual tangan dulu. Terus kita berjalan sama istri, bekerja bersama. Terus di 2014 kita beli mesin second lah. Mesin second. Berarti awal mula itu hanya sablon ya? Sablon tangan manual. Manual ya? Iya. Dikerjakan sendiri Pak? Dikerjakan sendiri dengan istri. Tahun 2012? 2012-an kira-kira. Saat itu masih menjadi karyawan di perusahaan? Masih di perusahaan. Membagi waktunya bagaimana itu Pak? Kita kan kerja sip-sipan ya. Ya. Saya kerja kalau sip pagi, nanti kita malam nyabloni. Kalau sip malam ya kita pagi nyablon sama jualan di berbagai pabrik roti terdekat itu. Berarti itu kan kalau istilahnya nyablon itu ada orang yang order ke tempatnya Bapak? Iya ada. Awal mula pada saat itu bagaimana Pak John istilahnya menawarkan jasanya? Ya kita pertama ke pasar dulu nyari roti-roti yang ada sablon-sablonnya, kan biasanya ada nomor telepon dan alamat. Nah, kita dapat nomor telepon dan alamat, kita hubungi, kita kunjungi, kita tawarkan plastik dan sablon tangan itu dulu. Berarti ada semacam door to door ya Pak? Door to door ya. Wow, perjuangannya luar biasa itu ya. Berapa
banyak orang yang istilahnya Bapak hubungi kemudian tertarik dengan jasa yang Pak John tawarkan itu? Dulu paling sekitar 8 sampai 15 customer dulu pertama-tama itu. Kita di daerah Semanggi, terus daerah Klaten juga, daerah Solo sekitarnya gitu. Wow, 8 sampai 15. Iya. Dalam sehari itu, Pak? Enggak, ya kan biasanya permintaan plastik itu per minggu ya. Tiap minggu kita kirim gitu. Biasanya untuk satu toko memesan berapa banyak itu, Pak? Kalau bukan toko ya, dulu kita tuh langsung ke pemakai. Langsung pemakai. Pabrik roti, pabrik snack gitu. Iya. Ini biasanya ada yang 5.000 per hari. 5.000 per hari? Iya. Dikerjakan pada saat itu awal mula sendirian? Iya, sama istri. Sama istri? Itu mampu ya, Pak? Ya, mampu, sama ya ada yang kita printingan di luar juga ya, disablonkan di luar. Ya. Kalau yang udah mau gede itu kita kerjasama dengan teman-teman yang punya sablon mesin gitu. Oh ya, Masya Allah, ini perjuangannya ternyata juga memulai dari nol ya Pak ya. Yeah. Manual, harus mencetak manual sendiri, buat cetakan juga sendiri ya Pak ya. Berjalan berapa lama itu Pak? 2 tahun ya? Ya, sekitar 1,5 sampai 2 tahun ya. Terus kita punya inisiatif sama dipercaya sama kakak, dikasih modal ya, terus bisa beli mesin rekondisi dan modalnya dari kakak ya? Iya, dari kakak. Kalau boleh tahu sekitar berapa itu Pak untuk memulai usaha membeli mesinnya tadi? Dulu sekitar berapa ya? 300-an kira-kira. 300 juta? Iya. Wow, ternyata ya tidak main-main ya modalnya ya Pak ya. Masalah mesinnya juga harus beberapa, kan ada mesin lipat, mesin sablon dan mesin potong. 3 jenis mesin? 3 unit itu. 3 unit ya. Berarti 3 mesin itu utamanya dalam untuk memproduksi plastiknya? Iya. 2014 ini apakah juga sudah mulai istilahnya memotong atau hanya masih mencablonnya ini Pak? Komplit, kalau kita sudah bisa gulaan roll sendiri, kita lipat sendiri, kita printing pakai mesin, kita terus potongi. Kalau malam itu kita di 2014 kan saya sudah marketing, jadi kerja pasti pagi hari terus. Iya. Terus kita malamnya jalan ke mesin. Kalau pagi ada karyawan 1 gitu. Oh, yang bantu ya? Iya. Ini kalau saya melihat manajemen waktunya Pak John ini bagus sekali gitu ya. Paginya di tempat orang sebagai karyawan, malamnya mengerjakan usahanya sendiri. Iya. Fisiknya juga harus kuat ini Pak. Iya. Kita tidur kadang-kadang 3-4 jam per hari itu. 3-4 jam. Wow, pemirsa, perjuangannya luar biasa ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan selalu ya Pak John ya sampai sekarang, dan tadi para pemirsa juga bisa melihat perkembangannya luar biasa ini ya. Sebelum ke arah yang enak-enak dulu Pak, tentu yang namanya usaha pasti ada yang suka duka, hal-hal yang menjadi tantangan. Boleh diceritakan pengalamannya ini Pak John? Ya, tantangannya mungkin ya kita harus bagi waktu, kita sebagai karyawan dan juga punya samben di rumah kerjaan, harus kita pintar bagi waktu. Terus menghitung keuangan ya. Asalnya kan uangnya cumpen ya. Harus kita beli bahan, beli tinta, dan bayar listrik itu kan juga dulu nggak mudah itu. Pernah mengalami istilahnya keuangan, istilahnya ngepres itu Pak kalau orang Jawa bilang? Iya, ngepres itu pertama. Nah, masalahnya kan plastik itu kadang-kadang ditempo Pak. Kita jual di pemakai itu kita ditempo. Ada tempo yang seminggu, ada yang 2 minggu. Sekian gitu ya? Tempo maksudnya pembayarannya tempo gitu loh, nggak cash gitu. Berarti dibayar di akhir gitu ya Pak ya? Padahal kita harus beri bahannya dan lain sebagainya ya? Iya. Kalau pengalaman Pak John terkait dengan berurusan dengan pelanggan ini, ada cerita menarik atau tidak ini? Ya, kalau paling repotnya kalau pabrik rotinya itu kolab ya. Jadi kita masih punya tunggakan di sana, nggak dibayar, maksudnya gitu. Pernah mengalami seperti itu? Sering gitu. Sering ya. Oh, itu luar biasa ya. Ternyata usaha itu memang tidak mudah ya Pak ya. Lantas bagaimana dari Pak John sendiri? Apakah mengikhlaskan atau ya istilahnya memberikan tenggat waktu untuk pembayaran? Ya, kita semaksimalnya kita menagih ya. Tapi kalau sudah nggak bisa ya gimana lagi ya. Kita ikhlaskan ya. Kalau udah nggak bisa ditagih ya gimana lagi, udah nggak bisa. Selama 2014 sampai 2022 ini kan tentu selain Pak John mengalami pengalaman hal yang tersebut,
kondisi siklus ekonomi yang ada di Indonesia kan juga sering berubah-ubah, Pak. Pernah ada peraturan bahwasanya mengurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya. Itu apakah juga mempengaruhi kondisi perusahaannya, Pak? Kalau OPP belum begitu berdampak ya, tidak ada ya. Belum ada pengurangan untuk pemakaian itu. Masalahnya belum ada penggantinya. Berarti terkait dengan peraturan itu belum terpengaruh ya, Pak? Iya, berpengaruh. Kalau saat ini produksi bisa berapa banyak ini, Pak? Kita produksi di 2 tempat. Dua tempat ya? Yang selatan tuh saya bikin ke usaha untuk anak. Terus yang utara itu sekitar ya, 1.500.000 piece per hari lah. 1.500.000 piece ya? Kira-kira. Berbagai ukuran itu Berbagai ya, Pak? ukuran. Ya. Wow, luar biasa ini. Kerjanya berapa shift ini, Pak, yang ada di perusahaannya? Ada 2 shift kita. Jam berapa sampai jam berapa ini? Ya, pagi jam 7 sampai jam 3, tapi nanti ada waktu tenggang, istirahat ya. Sama untuk briefing. Nanti jam 4 kita mulai lagi sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam? Iya. Pak John mengawasi setiap waktu ini? Ya, kita ngawasi sekarang pakai CCTV online ya. Karena saya harus menagih, harus cari bahan. Pak John masih terlibat ya? Iya, masih terlibat ya. Ditinggal ke sini pun insya Allah aman ya? Iya. Kita bisa pantau dimanapun ya, Pak John ya? Kita bisa pantau. Saat ini masih dengan istri ya untuk mengelolanya? Iya, masih dengan istri. Strateginya bagaimana ini, Pak? Sepertinya kan untuk namanya perusahaan, utama segala sesuatu yang terkait dengan plastik atau mungkin bahan baku sering terjadi kolaps ya perusahaannya. Iya. Strategi dari Pak John sendiri untuk menguatkan dan supaya bisa tetap stay dalam kondisi ini bagaimana ya? Ya, konsepnya kita harus punya cash flow yang tepat ya masalahnya. Kita pulaan bahan itu kan harus cash ya. Iya. Terus kita jual cash tempo. Nah itu mungkin kendalanya itu, tapi kita alhamdulillah bisa mengcover semua masalah itu. Boleh dibagikan tipsnya, Pak, ini bagaimana manajemen keuangannya itulah? Ya, kita seefisien mungkin intinya. Kita kadang-kadang efisiensinya di berbagai ya, kita nagih, kita kadang sendiri, kita cari bahan sendiri. Ya, kita biar efisiensi, kita mengurangi tenaga dari luar juga. Salah satunya harus efisiensi ya? Iya. Kadang-kadang kita juga terlena, Pak, ketika usaha kita sudah mulai berkembang, ada uang yang istilahnya berlebih, kita diberikan hal-hal konsumtif gitu ya. Nah, kendalanya itu biasanya teman-teman pengusaha Jawa itu kalau ada kelihatan uang lebih padahal itu mungkin uang tagihan yang lain itu belikan konsumtif, mobil, segala sesuatu rumah yang bagus itu. Tapi kalau saya biasanya invest di tanah ya. Invest di tanah? Nah, invest di tanah. Kenapa ini yang memilihnya, Pak? Ya masalah kan kalau tanah kan pasti naik. Semua yang berbau properti, keuangannya istilahnya meningkat terus ya, Pak, setiap tahun. Tadi saya tertarik dengan kalimat pebisnis Jawa. Kenapa ini Pak John bisa menyampaikan seperti itu? Iya, karena pengusaha plastiknya rata-rata dari China ya. Nah, yang Jawa itu ya nggak banyak ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan gede itu biasanya orang-orang China ya. Apakah ada semacam mental tersendiri yang memengaruhi terkait hal tersebut dari Pak John melihatnya? Ya, masalahnya plastik itu kan labanya mepet ya. Mungkin orang Jawa kurang sabar. Dalam hitungan rupiah loh kita. Laba itu hitungannya rupiah. Per piece itu, Pak? Per piece itu hitungannya rupiah, nggak sampai 2-3 rupiah kan. Iya, Pak? Iya. Berarti memang keuntungan yang seminim itu harus dikelola dengan baik ya pada saat. Benar. Baik, luar biasa ini pemirsa. Semoga nanti ini bisa menginspirasi ya terkait dengan manajemennya. Karena salah satu untuk kesuksesan suatu perusahaan memang itu harus terjalin dengan bagus ya, Pak ya. Iya. Selama hampir 2 tahun kemarin kan kita mengalami pandemi ya, Pak. Bahkan sektor makanan dan lain sebagainya sedikit terpengaruh juga. Banyak juga usaha yang kolaps ini. Kalau dari Pak John sendiri, apakah juga mengalami penurunan produksi atau seperti apa? Ada, kemarin waktu awal pandemi itu bahan dari China kan ditutup itu, bahan-bahan terutama lem itu. Kita kesulitan, harga sampai di sini udah 4 kali lipat sampai 5 kali lipat juga. Dan kita jualan nggak bisa naik karena kondisinya pengusaha ini kan juga lemah ya. Ya beberapa bulan kita nombok. Nombok itu, berarti istilahnya keuntungannya nol lah ya, Pak? Bahkan minus itu, Pak? Ya, kadang minus itu. Kenapa masih bisa bertahan, Pak? Kadang ada yang istilahnya menutup
usahanya ini karena pada masa itu? Ya karena kita kan ya berprinsip kasihan sama anak-anak yang bekerja. Yang kedua nanti kita eksistensinya kita biar terjamin dulu. Kita masih eksis dulu di pasar, kita masih ada ya, gitu. Kalau pelanggan yang di pasar biasanya manggilnya plastiknya apa Pak mereknya? Kita pakai Sindoro gitu. Sindoro ya. Jadi kalau para pemirsa nanti sudah kenal dengan merek tersebut, ini berarti miliknya Pak John ya. Sindoro itu. Untuk pemasaran sendiri sampai di mana saja ini Pak? Pemasaran Ekskardinal Surakarta, Jogja, dan sebagian di Jawa Barat ada ya. Ada marketing freelance. Ada keinginan untuk ekspansi lagi Pak seluruh Indonesia? Ya ceritanya begitu pengennya itu. Kita udah menyiapkan lahan, cuman baru proses ini. Oh iya. Ini saya sebelum ke arah sana tertarik dengan modal ini ya Pak ya. Tentu untuk membeli perkembangan mesinnya kan semakin tahun juga harus nambah terkait dengan jumlah produksi kalau ingin nambah juga. Bagaimana cara Pak John ini mengelolanya? Apakah kita ketika punya uang lebih baru dibelikan atau kita beli terus istilahnya dengan cara sistem ini keuntungan sekian dipotong atau seperti apa ini Pak? Kita setiap ada keuntungan saya belikan biasanya bahan. Oh lebih ke bahan ya? Stok bahan kita kuati dulu. Masalah kan harga bahan itu kita fluktuatif ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah bahannya kuat, baru kita kalau ke mesin kita punya kerjasama di teman-teman Jakarta tuh di bengkel-bengkel Jakarta, biasanya nyupot saya. Biasanya kita yaudah pakai dulu mesinnya berapa bulan gitu ya. Kita udah dipercaya ya. Oh karena itu kepercayaan ya Pak ya. Alhamdulillah salah satu keuntungan ya punya jaringan luas di Jakarta untuk stok mesinnya insya Allah aman ya. Mesinnya yang digunakan ini keluaran mana ini Pak? Mesin kita lokal Pak. Ada yang rekondisi, kita beli yang second, kita upgrade lagi. Yang namanya mesin kan juga terkadang perawatan itu mahal ya Pak ya. Bagaimana ini? Bahkan kadang saking mahalnya kita melupakan hal-hal yang tersebut ini Pak. Ya kita kalau mesin tiap hari kita ada satu orang yang terus ngurusi untuk maintenance-nya. Atau kalau ada kerusakan yang agak berat ya kita panggilkan teman-teman dari perusahaan lain. Berarti memang ada satu orang yang fokus untuk ngecek terus ya Pak ya. Karena hampir 24 jam lah ya itu sekiranya mesin muter terus ya Pak ya. 16 jam ya. 16 jam ya. Wow, luar biasa ini, makanya harus ada pengawasan supaya nanti juga produksinya bisa maksimal ya Pak John. Baik Pak John, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita di sesi kedua yang kita sampaikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Silahkan yang akan bergabung nanti bisa menghubungi kami di line telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wira Usaha. Di pagi hari ini pemirsa kita masih bersama dengan beliau Bapak Sri Harjono selaku pemilik dari CV Sindoro Plastik yang akrab dipanggil Pak John. Silahkan para pemirsa yang akan bertanya atau mungkin ingin berdiskusi pada kesempatan kali ini bisa menyampaikan melalui line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak John, kita lanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Tadi kan usahanya ini sudah hampir 8 tahun lah untuk yang menggunakan mesin dan yang manual terkait dengan hampir 10 tahunan ya Pak John ya. Ini kalau sekarang sudah dibantu oleh berapa karyawan ini Pak John? Kita karyawan total 60-an 35 ya. 65, hampir 65 ya. Wow, luar biasa. Untuk mengatur orang sedemikian itu bagaimana Pak John? Ini kan ini kan termasuk banyak lah istilahnya seperti itu. Ya, kita pakai sistem ada seperti di perusahaan-perusahaan biasanya itu ada berbagai levelnya.
ada yang sejak awal menemani Pak John ini? Ada, yang dari 2014 sampai sekarang ada. Marketing saya satu. Oh, luar biasa nih, menemani dari istilahnya dari susah sampai sekarang yang sudah jaya ya, alhamdulillah. Kalau istilahnya Pak John sendiri untuk menanamkan mental selalu semangat bekerja untuk karyawan bagaimana ini? Untuk biasa, ini tak kasih contoh sih, saya banyak terjun sih kadang-kadang. Kalau di rumah pasti nunggu nih bocah-bocah kerja gitu. Selalu beri contoh. Walaupun bersih-bersih pun saya biasa di pabrik itu. Terlibat ya. Terlibat. Tidak menganggap itu pekerjaan siapa-siapa itu ya Pak? Iya, kita sebagai bukan karyawan, kita sebagai rekanan kan. Iya, saling membantu ya Pak membantu. Ya. Kalau pembagian kerja sendiri supaya sistem pabriknya ini berjalan lancar bagaimana ini Pak? Pembagian kerja ada administrasi, ada operator, ada kepala shift, ada maintenance, ada bagian pengiriman dan marketing. Oh, banyak ya. Dibagi 65 dan 2 shift tadi ya Pak ya. Iya. Sekali shift ya hampir setengahnya itulah. 2 usaha ini tadi, maksud kami 2 tempat ini tadi, apakah punya peranan masing-masing Pak? Yang sama itu sebenarnya. Yang satunya untuk bikin ke usaha anak saya. Tapi yang mengerjakan saat ini Bapak ya? Ya sudah hampir 70% saya serahkan sih. Saya udah nggak ikut campur. Cuman segmen pasarnya ya kita bagi-bagi gitu. Oh, yang punyanya Pak John fokus ke mana ini segmennya? Kita masih fokus printing sama di daerah area Solo sekitarnya. Iya. Anak saya udah ke Jogja, ke Barat. Oh, berarti menggunakan sistem online ini ya Pak ya? Enggak, kita offline. Offline? Ya, kita kunjungan ke toko-toko, ke pabrik roti. Dan ke pabrik-pabrik garment biasanya. Berarti masih istilahnya offline ya? Yeah, offline. Kalau online-nya sendiri ada rencana untuk berkembang sana? Online belum ke arah sana saya. Masalahnya kita pemakaiannya ke toko-toko, ke reseller gede-gede gitu. Biar efektif. Kalau nanti beli dikit-dikit nggak efektif ya kerjanya. Iya, berarti memang sudah skala besar ya yang dikerjakan ya Pak ya. Untuk skala kecil nanti biar rezeki orang lain. Baik, untuk boleh disampaikan ini Pak John, alamat untuk pabriknya ini di mana lebih tepatnya? Alamatnya di Desa Grimbyang, Kelurahan Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Grimbyang, iya. Karangwungu ya Pak ya? Karangwungu, Karangdowo maksudnya Klaten ya. Iya. Kalau para pemirsa nanti ingin datang ke sana bisa mampir. Iya. Barangkali kalau para pemirsa mau tanya-tanya dan mau order ini bisa melalui nomor teleponnya Pak John ini bisa disampaikan? Bisa. 081 5677 892440 ya. Baik, saya ulangi ya para pemirsa, silakan nanti yang akan tanya-tanya terkait dengan usahanya Pak John ini bisa menghubungi langsung di 0815-6778-9240 atau nanti para pemirsa bisa datang langsung ke lokasinya di Desa Grimbyang, Kelurahan Karangwungu ya Pak ya? Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Klaten ya. Silakan hari para pemirsa bisa datang ke sana. Baik Pak John, ini kan usahanya hampir 10 tahun lebih ya Pak ya. Barangkali ada keinginan untuk mengembangkan ke dunia bisnis lain atau masih fokus terkait dengan dunia perplastikan ini? Kita sudah kemarin nyoba untuk ke beda plastik ya, tapi belum berhasil. Itu masih kita ekspansi ke plastik kresek dan plastik PP itu, tapi marketingnya belum, masih terkendala di pemasaran. Kita off kan sementara karena tempatnya juga belum memadai. Insya Allah nanti tahun depan bisa kita pindah. Semoga ini nanti bisa berjalan lancar ya Pak ya. Dan apa yang diinginkan nanti bisa semakin besar terrealisasi juga. Baik, untuk saat ini kan kondisi di pemasaran dan lain sebagainya mulai lancar ini Pak ya. Dari bahan baku masihkah terkendala seperti masa-masa pandemi tadi? Bahan baku udah lancar ini. Bahan baku semuanya udah membaik. Market juga stabil. Belum tahu nanti ke depannya apakah perangnya di Ukraina masih berpengaruh gitu. Apakah juga sedemikian berpengaruhnya Pak kondisi-kondisi dunia itu? Kita kan kalau plastik itu pasti hubungannya sama dolar dan resin minyak bumi ya. Harga minyak bumi itu. Itu biasanya hubungannya itu, dolarnya naik, minyak bumi naik biasanya ikut naik. Padahal harga jual dari Pak John kita yang mengikuti kadang-kadang ya.
Oh, ini ya kondisi yang di luar kendali kita ya Pak, Iya. yang kita harus bisa menyesuaikan. Iya. Itu adalah salah satu tantangan juga dalam berusaha ya Pak John ya. Iya. Baik Pak John, untuk usaha sendiri nanti apakah juga akan selalu istilahnya ada penambahan orang atau seperti apa? Ya kalau kita nanti mau pindah ke tempat yang baru, insya Allah ya kita pasti nambah ya. Sudah disiapkan ya lahannya? Sudah disiapkan. Berapa ini Pak luasnya? Sekitar 2.300 meter. Ini baru proses mengurukan, sudah selesai loading. Rencana ini nanti bisa memproduksi berapa? Ya kita anggarkan 2 tahun selesai lah. 2 tahun ya? Iya. Untuk produksinya nanti kira-kira berapa juta ini Pak dalam sehari rencananya? Nanti tinggal nunggu mesinnya itu masalahnya kan. Masalahnya kalau mesinnya lancar ya mungkin kita targetnya di 5 jutaan ya. 5 juta ya? Iya. Oh, kondisi saat ini yang 1.500.000 ini masih kurang ya Pak? Masih kurang. Masih kurang? Kita masih sering mending order ya. Berarti orderan masuknya luar biasa ya Pak? Masih bagus pasarnya. Boleh diceritakan Pak, sekali order itu biasanya owner itu minta berapa atau konsumen itu? Kalau untuk toko-toko yang besar biasanya sampai berapa ya, 5 juta, 3 juta lembar gitu. Untuk satu bulan? Toko. Satu toko? Biasanya tiap seminggu sekali itu. Seminggu sekali? Iya. Oh, luar biasa ya. Iya. Itu Pak John sendiri punya strategi seperti apa istilahnya supaya konsumen bisa tertarik terus pesan di tempatnya Pak John? Ya, kita sering berkunjung ke customer, sering menanyakan masalah apa, itu aja kita sering komunikasi intinya. Komunikasi. Ya. Barangkali ada sesuatu yang menjadi PR dari mungkin yang akhirnya dievaluasi dari Pak John hasil komunikasi dengan konsumen tadi. Biasanya masalahnya kualitas ya, kadang-kadang kurangnya kontrol, biasanya kualitasnya berkurang, itu kan dia komplain misalnya lasnya kurang kuat atau lemnya letek, itu biasanya ada gitu. Oh, tapi itu menjadi pertimbangan dan dievaluasi terus ya Pak? Iya, kita evaluasi terus. Kontrolnya bagaimana ini? Kontrolnya kita nanti rapatkan di internal produksi, masalah apa yang muncul kita rapatkan. Iya, saya tertarik dengan pembuatan ini Pak. Bahan bakunya sebenarnya kalau dalam dunia membuat plastik ini apa saja sebenarnya yang diperlukan? Bahan baku kita beli roll. Jadi roll UPP itu rollnya sekitar 1 roll itu 4.000 meter. 4.000 meter? Iya, dan lebarnya kita beli memang yang agak lebar-lebar, kita potong belah-belah sendiri nanti. Oh, punya mesin seliter ya. Oh. Seliter. Kemudian ada tambahan? Ada tambahannya dia tinta, thinner untuk proses printingnya. Kalau ada yang mau pesan baru berarti ada cetakan baru ya Pak? Kita kalau cetakan kita bebankan yang pengorder ya. Untuk pabrik-pabrik roti biasanya kita bebankan. Dan tidak masalah ya? Tidak masalah. Biasanya untuk satu cetakan ini harga berapa itu Pak? Cetakan antara 500.000 hingga 1 jutaan, tinggal besarnya ukuran plastiknya. Oh. Semakin besar makin mahal. Itu dibuat sendiri atau Pak? Kita bikin di Jakarta. Oh. Di Solo ada, cuman harganya kurang kompetitif sini. Iya, berarti memang dari segi harga juga untuk bahan-bahan juga perlu dipertimbangkan ya Pak? Iya. Karena tadi ya minim tadi ya Pak. Harus benar-benar seefisien mungkin ya. Kalau yang dikirim ke luar kota ini boleh diceritakan apakah juga mengantar sendiri atau? Kalau luar kota kita ada titip bis sama paket Pak. Kalau yang di situ ada minimal order tidak Pak? Kalau di luar kota rata-rata agak menengah ke atas ya. Maksudnya banyak gitu loh. Biasanya sampai 10 koli. 10 koli itu berapa itu Pak? Hingga di kisaran 25 jutaan per order gitu. 25 jutaan? Berbagai ukuran atau satu ukuran? Berbagai ukuran nanti. Berarti ya memang nanti pengirimannya juga banyak ya Pak ya? Iya. Kalau wilayah Eks-Kardinan Surakarta kita kirim pakai armada kita. Oh, ada armada sendiri ya? Kita siapkan 3 armada. Kalau Kardinan Solo insya Allah masih terjangkau untuk diantar sendiri ya Pak ya? Ya, cash flow-nya sepertinya juga luar biasa ini Pak. Dari segi barang yang permintaan, kemudian keluarnya juga luar biasa. Manajemennya tadi juga disampaikan cukup bagus. Lantas keuangan sendiri untuk selalu sehat ini, selain dibelikan tanah dan lain sebagainya, bagaimana ini Pak?
Ya intinya kita penagihan memang harus rutin ya, karena kalau penagihan nggak pas jangka waktunya kadang kita kesulitan untuk kita beli bahan lagi gitu kan, kita harus rutin nagih ke customer. Kalau sampai molor ya repot juga sih. Biasanya setiap berapa hari sekali Pak? Kita seminggu sekali kita tagih gitu. Untuk ke toko-tokonya. Tapi kalau roti itu biasanya kita ngirim sekali sama nagih. Yo, berarti itu harus memang Pak John sendiri berazam untuk selalu seperti itu supaya keuangannya lancar ya, Pak. Ya? Saling membantu lah ya sebenarnya Pak ya. Bukannya ada apa-apa. Ya, 4.000 meter bahan baku tadi yang diperlukan itu biasanya bisa jadi berapa juta atau berapa banyak ini Pak? Kalau ukuran standar sekitar 30.000 hingga 40.000 piece. 40.000 piece. Oh, ternyata ya kalau untuk target jutaan ya perlu banyak ya Pak ya? Iya, lumayan ya. Ya, jadi pemirsa, ini tadi luar biasa ya usaha dari Pak John ini, berawal dari awalnya karyawan, kemudian berkembang punya inisiatif untuk membuka sablon itu ya. Akhirnya sekarang bisa berkembang sampai saat ini. Saya tertarik tadi belum sempat saya tanyakan Pak. Belajar dari mana itu? Apakah hanya melihat saja ketika berada di perusahaan atau seperti apa Pak John? Kalau perusahaan memang saya teknisi mesin seperti itu ya. Jadi kita menguasai kalau mesinnya sih. Kalau sablon tangan kita kan kalau di pabrik tidak ada sablon tangan ya, kita belajar dari teman. Sablon tangan kita belajar dari teman, tapi kalau mesin saya memang menguasai sih. Saya bekerja puluhan tahun di mesin. Alhamdulillah. Ya. Bisa istilahnya belajar dari pengalaman ya. Kalau yang sablonnya tadi berapa lama itu Pak belajarnya? Sablon tangan? Iya, sablon tangan. Sablon tangan itu cepat kok, itu sangat sederhana sekali. Paling seminggu udah bisa. Orderan pertama pada saat itu dari mana itu Pak? Boleh diceritakan? Ini dulu Rizky nih, toko yang dekat ini ya Pak, SMMTA itu ya? Toko roti ya? Pabrik roti ya. Oh, itu akhirnya menjadi awal mula. Iya, berkembang. Meningkatkan kualitas atau semacam kerjasamanya bagaimana ya Pak John? Kalau kualitas makanya kita pindah ke mesin tadi. Kita semakin cepat, semakin bagus. Kalau pakai tangan kan kadang nyepret ya. Tapi kalau mesin itu rata-rata agak rapi dan kecepatannya itu masalah. Untuk bakery itu rata-rata per pabrik itu sehari yang untuk middle-nya 25.000 piece. 25.000 piece. Tapi kalau yang agak gede nanti sekitar 60.000, 50.000. Padahal kalau manual pakai tangan itu satu-satu ya Pak? Iya, lama itu. Paling 1-2 orang dapat sekitar 10.000 atau 7.000 gitu sehari. Wow ya, perbandingannya beda ya. Dari 10.000 hingga 1.500.000 gitu. Akhirnya alhamdulillah ini bisa menjadi membeli mesinnya atas bantuan dari kakak tadi ya Pak ya. Luar biasa ini, ternyata semangat dari Pak John untuk mengembangkan usahanya juga bagus. Akhirnya juga bisa memberikan kesuksesan untuk dunia usahanya. Ini tadi sudah mengkader ke putranya juga ini Pak. Bagaimana caranya ini Pak? Barang kadang pengusaha itu gagalnya di generasi keduanya ini Pak. Ini anak saya ini saya latih, nggak ikut saya tapi saya bikinkan usaha sendiri lah nih, biar misah. Kalau ikut kan nanti gandul terus. Tapi pisahkan kan biar tahu manajemennya sampai dari uang jadi uang lagi tahu gitu. Apa namanya, dipisah ya Pak? Bisa. Biar mengalami masalah sendiri ya Pak? Paling kan kalau ada masalah sharing ke Bapak gitu ya. Biasanya kalau putranya sendiri ini punya, ini masih sekolah atau seperti apa? Ini sekolah online ya. Di STM kalau namanya sekarang SMK ya? SMK ya. SMK sudah diberikan kepercayaan itu ya? Kelas 3 ini ya. Semoga ini nanti juga menjadi generasi yang baik juga ini. Baik Pak John, barangkali ada pesan untuk para pemirsa utamanya yang punya usaha dan yang akan terjun di dunia usaha supaya semakin bersemangat dan punya etos kerja yang bagus itu. Untuk pemuda-pemuda MTA, kita sebagai orang Muslim kita harus selalu belajar lah, intinya selalu belajar. Belajar itu penting sekali. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan setelah mendapatkan ilmu nanti kita aplikasikan. Misalnya kita belajar di bangku kuliah atau di bangku STM, kita setelah bekerja di suatu perusahaan, maka kita harus berazam bahwa kita besok harus kita bisa sendiri usaha seperti ini gitu loh. Kita cloning istilahnya, kalau ilmunya kita cloning, kita
jadikan usaha kita sendiri. Jadi kita bisa menjadi pengusaha sendiri, jangan ikut orang terus gitulah. Ya, jangan ikut orang terus dengan belajar, mengkloning, atau ada bahasa sekarang ATM ya Pak. Amati, tiru, modifikasi, atau nanti bisa ditiru lah usaha-usahanya. Baik ya. Baik, luar biasa ini pesan yang diberikan Pak John. Semoga nanti apa yang diinginkan dari usahanya, inovasi-inovasinya juga semakin bagus dan semakin jaya juga untuk CV Sindoro Plastik ini. Amin. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan sharing-sharing berikutnya Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Wirausaha untuk edisi kali ini. Hari ini kita tadi sudah dapatkan pengalaman yang luar biasa dari Pak Sri Harjono selaku pemilik dari CV Sindoro Plastik. Semoga para pemirsa juga bisa mengambil pelajaran dan pengalamannya dan nanti bisa diterapkan dalam usaha kita masing-masing. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.